TNI jaga kejati dan kejari, sinergi atau intervensi, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Malam, Mas Puji. Ada pakar komunikasi politik, Mbak Lely Aryani. Malam, Prof. Lely. Di sebelah kiri saya ada pengamat perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Al-Araf. Terima kasih. Mas. Dan ada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Malam, Bu Koni. Melalui sambungan Zoom, ada penasihat khusus Presiden urusan pertahanan Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Malam Pak Dudung, kami juga telah mengundang perwakilan dari TNI dan Kejaksaan, tapi keduanya belum bersedia bergabung di forum Satu Meja ini. Saya akan bertanya kepada Jenderal Purnawirawan Dudung terlebih dahulu. Pak Dudung, jadi seberapa darurat sebetulnya kondisi Kejaksaan sehingga harus ada pengamanan oleh TNI, Pak Dudung? Baik, terima kasih Mas. Ya, memang kerjasama TNI dengan Kejaksaan ini kan sebetulnya dilatar belakangi dengan nota kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023. Ini zamannya masih Panglimanya Pak Yudo. Dan ini kerjasama ini sudah lama, kaitannya masalah pendidikan, pelatihan, termasuk pertukaran informasi dan bahkan penugasan TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, menurut saya ini tidak ada hal yang gawat, tidak ada yang urgent karena ini sudah berlangsung lama dan hal-hal seperti ini juga seperti kita ketahui, kita juga membantu Polri di Papua dalam rangka pengupasan AKB. Termasuk TNI membantu Kementerian Pertanian, termasuk kementerian-kementerian lain. Oke. Dan memang yang perlu kita cermati, nanti Mbak Koni nanti bisa memberikan masukan. Yang perlu justru yang harus kita cermati adalah tugasnya ini nanti sebagai apa. Biasanya kita dalam memberikan perintah kepada anggota itu, kalau kita memberikan perintah operasi, istilahnya ada ketupak. Jadi keadaan itu berbicara tentang bagaimana musuhnya, musuh yang akan kita hadapi, kemudian pasukan kawan, terus tugas pokoknya apa yang akan dilaksanakan. Okay. Nah, setelah itu baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, bagaimana administrasinya, kemudian bagaimana tentang komando dan perhubungannya. Okay. Nah, ini yang harus kita cermati, jangan sampai nanti dia tugas di Kejaksaan dengan mental prajurit itu adalah mental perang, kemudian ditugaskan di Kejaksaan, jangan sampai SOP-nya menyalahi dan kemudian nantinya akan feedback kepada TNI justru kalau menurut saya. Okay. Karena beda antara tugas TNI dengan kepolisian, demikian. Sudah lama ada MOU, tetapi baru sekarang direalisir, itu betul jumlahnya sampai 6.000 anggota Pak Dudung? Ya, diperkirakan karena ini kan seluruh Indonesia. Saya dengar ini seluruh Indonesia, baik dari Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung, kemudian Kejaksaan Tinggi sampai ke Kejari. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Puspen juga demikian. Dan ini menurut saya kalau kemudian TNI hanya jaga di situ, kemudian hanya seperti piket, terlalu tinggi lah kalau menurut saya kalau TNI dilibatkan dalam tugas-tugas seperti itu. Okay. Tapi ada tugas-tugas khusus dan itu pun harus jelas tugasnya. Jangan sampai nanti akhirnya merugikan TNI. Jangan sampai merugikan TNI. Oke, baik Pak Dudung. Saya ke Pak Puji. Ya. Ini sebetulnya inisiatif dari Kejaksaan yang merasa unsecure sehingga meminta TNI untuk memberikan pengamanan atau gimana? Kalau pertanyaan itu mungkin nanti teman-teman Kejaksaan yang jawab. Oke. Ya. Tapi kita, tadi Komja? Ya, kalau kita melihat kan setidaknya dari diskusi semalam kita sudah melihat kekhawatiran dari teman-teman koalisi sipil itu, masyarakat sipil itu adalah soal overcoming lah, soal intervensi, soal difungsi segala macam. Hari ini tadi kita langsung juga sampaikan kepada Pak Jaksa Agung, apakah khawatiran-khawatiran ini kemudian bisa mewujud dengan adanya kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan ini. Nah, ternyata jawabannya tidak, bahwa ini hanya supporting system saja. Jadi main bisnisnya, penegakan hukumnya itu tetap dilakukan oleh supporting Kejaksaan. System itu apa? Artinya TNI tadi yang
Pengamanan. Mengamankan. Ya. Jadi fungsi TNI yang 6.000 anggota itu hanya mengamankan kejaksaan. Pengamanan. Karena titik urgensinya kan satu, sebenarnya kan MOU sudah 2023, PKS 2024. Dan itu adalah wujud dari implementasi tindak lanjut dari adanya Jampitmil satu, perkara-perkara koneksitas yang semakin naik. Terus yang kedua Koneksitas juga, naik berapa banyak? ya angkanya saya lupa angkanya, tapi ada. Berapa banyak? Tapi nggak tahu ya. Ya ada, tapi kan dibukti dari SOTK saja. Sekarang kan ada di Kejati-Kejati sudah ada Aspidmil, asisten pidana militer yang menangani perkara koneksitas, itu satu. Kedua juga urgensi dari pantauan intelijen dari internal juga tentang HGAT yang dirasa perlu untuk kemudian membutuhkan bantuan pengamanan itu. Oke, tapi inisiatif ini Komjak tahu nggak ini dari kejaksaan? Dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Ya, artinya inisiatif kan lebih dari permintaan dari kejaksaan karena memang. Oh, kejaksaan memang ya. meminta bantuan TNI. Ya. Oke, baik. Bu Kony, gimana Bu Kony lihat sebagai pengamat militer tadi Jenderal Dudung juga mengatakan jangan sampai kemudian TNI hanya tupoksinya hanya menjaga gitu aja. Gimana Bu Kony lihat? Saya salut dengan pernyataan Pak Dudung ya, karena menurut saya itu menjawab juga kekhawatiran saya dengan tidak hadirnya Pak Christomel sebagai Puspen. Karena begini, ini sebuah keputusan yang akan mengundang kontroversi dan membuat rakyat terkejut lagi, sehingga kalau Puspen tidak menjalankan tugasnya untuk menerangkan, ini juga agak nanti mengundang polemik lain. Ya. Sehingga tadi pernyataan Pak Dudung sebenarnya sudah menggambarkan kekhawatiran beliau dan juga kekhawatiran kita jika akhirnya tugas-tugas perannya itu tidak sesuai atau tadi bahasanya mungkin kalau bahasa gaulnya ketinggian untuk tentara gitu kan, apalagi sampai 6.000 orang. Tapi kalau saya concernnya begini, kita itu mesti sadar betul fungsi TNI itu buat apa sih? Fungsi militer itu buat apa? Kenapa walaupun saya sudah tinggal di sini, tapi saya melihat kok makin kesini makin banyak sekali masuk militer ini ke ranah civilians. Dan ini terjadi hanya di negara-negara tertentu. Contoh Pakistan, ya kan, Mesir, ya kan, Myanmar. Dan Pakistan itu akhirnya membuat militer berpolitik. Mau tidak mau, padahal militer kita tidak boleh berpolitik. Dan susah untuk melepaskan itu. Yang kedua, saya mungkin karena tidak ada pernyataan resmi, maka pikiran kita bisa kemana-mana. Dan saya itu mungkin salah satu kenakalan saya suka mengaitkan gitu, puzzle ini. Misalnya saja, apakah ini ada hubungannya? Sekali lagi nggak boleh marah ya, karena nggak ada keterangan resmi dari Puspen nih. Kan sekarang sedang dirumuskan atau sedang dibicarakan di DPR tentang undang-undang partai yang baru. Aturan partai dan pemilu dan lain-lain. Apakah nanti fungsi tentara di kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia, 534 sekian ya nomornya kalau nggak salah, itu nantinya pada 2029 pemenangan pemilu gitu. Akan ke pemenangan pemilu atau pengawasan yang berlebihan terhadap pemilu. Karena buat apa pakai tentara? Saya kan selalu percaya dan saya sama Al-Araf selalu percaya bahwa TNI itu dikotominya harus jelas, sipil militer jelas, tugasnya juga jelas. Sehingga ini tuh agak bahaya dan bukan cuma kekhawatiran kita, even Pak Dudung juga menyatakan yang sama kan barusan. Jadi memang harus ada statement resmi kenapa ini dan apakah hanya saya bisa paham kalau keadaannya darurat. Ya. Tapi saya tidak bisa paham kalau ini keadaannya menjadi rutin. Nah, inilah yang mungkin mesti dijawab sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, Al. Ini kalau Jenderal Dudung tadi mengatakan ini kan MOU sudah lama ya. Iya. Tapi koalisi masyarakat sipil termasuk Anda teriak paling keras. Ada apa sih kekhawatirannya? Udah dari lama juga mengkritisi MOU. Jadi, udah lama juga ya? Udah lama. Oke. Sejak MOU ada itu kita udah mengkritisi. Jadi gini, ada problem konstitusional yang serius dari soal ini. Terbitnya telegram Kasat dan Panglima serta MOU yang dibuat antara Kejaksaan dan Panglima itu ada persoalan mendasar terkait dengan konstitusi gitu. Konstitusi. Sehingga presiden harus segera mengkoreksi kebijakan ini. Kenapa demikian? Di dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita menyebutkan bahwa presiden adalah penguasa kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. Sehingga hanya presiden yang bisa mengendalikan TNI. Diturunkan di dalam Undang-Undang TNI 34 2004, pengendalian dan pengerahan kekuatan itu dilakukan untuk operasi perang dan selain perang. Dan hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, yakni keputusan politik presiden dengan pertimbangan DPR. Ketika MOU dibuat, Undang-Undang TNI 34 2004 masih berlaku. Maka MOU itu sudah disampaikan oleh publik, juga disampaikan ke DPR oleh Koalisi Masyarakat Sipil, bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan Undang-Undang TNI.
Karena kewenangan pengerahan kekuatan bukan ada di Panglima dan juga bukan di Kejaksaan Agung, tapi ada di Presiden. Di Presiden. Jika ada kebutuhan untuk mengerahkan, membantu Kejaksaan Agung, hanya Presiden otoritas yang boleh mengerahkan itu. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi, Presidenlah yang dipilih oleh rakyat, bukan Panglima TNI. Hanya mereka yang dipilih oleh rakyatlah yang bisa mengerahkan kekuatan TNI. Karena itu keputusan Panglima TNI dan Kepala Staf plus MOU Jaksa Agung itu hal yang salah dan keliru secara konstitusional. Kalau itu tidak diperintahkan oleh Presiden. Iya, betul. Ini kan tidak diperintahkan oleh Presiden. Oke, saya coba konfirmasi ke Pak Dudung dulu ya. Pak Dudung, ini ada apakah memang ini perintah dari Presiden untuk kepada Panglima TNI untuk mengamankan kejaksaan gitu, Pak Dudung? Kalau menurut saya itu dasarnya kan nota kesepahaman itu tadi. Jadi kerjasama MOU baik ke pertanian maupun dengan kepolisian dan sebagainya itu dasarnya itu. Jadi Presiden itu apabila beliau memerintahkan itu pasti melalui prosedurnya, melalui undang-undang dan sebagainya. Kalau misalnya ada tahapan-tahapan dalam rangka operasi. Contoh misalnya dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian sampai darurat militer, baru itu Presiden akan berperan dan tentunya itu pun harus persetujuan dari DPR. Maka Presiden sebagai penguasa tertinggi yang sesuai dengan konstitusional, maka itu perintah. Tapi kalau sudah ada kesepahaman, tentunya juga sebelum kesepahaman ini, nota kesepahaman itu dilaporkan kepada sebelum nota kesepahaman itu ditandatangani, itu dilaporkan kepada Presiden. Ya? Oke, baik. Pasti, sudah baik, pastinya. Pak Dudung. Tapi dalam hal ini pengerahan pasukan ini saya yakin tidak ada dari Presiden, tapi dari dasar nota kesepahaman itu sendiri. Oke, baik Pak Dudung. Problemnya adalah jika alasannya untuk menjaga pengamanan, mengapa bukan polisi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Itu didasari atas nota kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya, 2023. Dengan nota kesepahaman nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah, gitu ya, Mbak ya. Jadi kan perlu adanya sinergitas, simbiosis, mutualisme di antara kementerian dan lembaga ini tadi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Itu adalah penjelasan dari Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Kristome Sianturi yang sebenarnya nggak ada masalah. Bu Leli dari sudut komunikasi. Itulah penjelasan dari Kapus Pen TNI tapi menimbulkan kontroversi yang luas. Ini apa yang Ibu Leli dari sisi perspektif komunikasi yang Ibu baca? Ya, pertama kepakaran saya kan komunikasi politik ya. Kalau saya lihat dari apa yang dijelaskan tadi itu lekat pada komunikasi politiknya. Jadi komunikasi politik itu adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang berada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu terhadap struktur kekuasaan lainnya. Dan dia bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Tapi nyaris ini justru tidak bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Artinya memberikan orang spekulasi macam kemana-mana. Spekulasi bermacam-macam. Dalam komunikasi politik itu kan diam pun berbicara. Jadi ketika misalnya ada TNI yang akan ditempatkan di kejaksaan tadi persepsinya udah ngalur ngidul kemana-mana kan. Apa hanya sekedar penjaga pintu gawang kejaksaan itu sendiri. Pertanyaan Mas Budiman yang pertama itu sebenarnya belum terjawab tadi. Apakah sudah demikian mengkhawatirkan kondisi kejaksaan sehingga TNI perlu turun tangan. Jadi dalam hal ini pesan yang kemudian timbul yang bisa dipersepsikan yang beragam itu kan pesan itu sendiri dalam komunikasi politik bukan oleh pemberi pesan loh maknanya itu. Makna itu diberi oleh penerima pesan. Penerima pesannya adalah masyarakat termasuk lingkungan kejaksaan yang paling bawah. Oke, kalau sekarang ada kontroversi berarti ada kegagalan komunikasi. Betul. Kegagalan Jadi, komunikasi. Kalau saya menamakannya bising-bising komunikasi bising-bising politik. Komunikasi. Iya, bising-bising komunikasi politik. Jadi pesan itu tidak sampai secara menyeluruh. Lebih lagi tadi dinyatakan oleh pihak Kompas juga sudah diundang nih dari pihak TNI sendiri kan untuk menjelaskan selama ini tadi tidak ada yang mau. Tapi untung tadi Pak Dudung. Ya. Satu kata kuncinya tadi, tidak mungkin juga kita akan merendahkan positioning kita ya, itu kata kuncinya. Kita akan lihat, tapi kan dalam bayangan publik ini
ini disuruh ngapain ataukah ngawal tahanan nantinya yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 itu sendiri, terutama pasal 7, tidak ada satupun ayat yang menyatakan wewenang TNI itu untuk diperbantukan, dikejari atau kajati itu loh. Itu masalahnya. Tapi ada MOU. Nah MOU itu berpedomannya kemana? Dia bisa membantu ayat 9 misalnya, bisa membantu pemerintah daerah. Tapi kan kejaksaan sama Kajari sama Kajati bukan pemerintah daerah loh. Masalahnya di sana. Mas Puji, Komjak sebagai organ di dalam kejaksaan sebetulnya melakukan evaluasi nggak sih? Kemudian ada MOU dan kemudian 6.000 anggota TNI kemudian menjaga Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia. Jadi 2 poin yang menjadi pertimbangan kita. Pertama adalah pelibatan ini jangan sampai kemudian masuk ya, tadi satu, masuk pada main bisnisnya kejaksaan dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah tidak melanggar hukum. Nah yang tidak melanggar hukum itu kita bisa punya perbedaan pandangan ya. Tapi dalam pandangan kita bahwa yang dilakukan itu semata-mata ada dasarnya. Dan misalnya kita lihat di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang TNI yang lama maupun Undang-Undang yang baru, menjaga instansi yang vital dan strategis itu memungkinkan. Dan kita lihat dalam konteks perkembangan sekarang ini penegakan hukum kejaksaan menjadi tempat yang vital, itu satu. Yang kedua juga kita ngomong soal pengerahan TNI ini bukan hari-hari ini saja, bukan untuk kejaksaan saja, bahkan dalam pemilu itu juga ada pengerahan. Dan itu ya kan konteksnya sekarang kejaksaan kan. Saya sampaikan perimbangan saja bahwa itu tidak juga harus kemudian butuh presiden mengerahkan. Jadi hal yang sama itu. Nah, sehingga kita kalau melihat memang satu soal komunikasi, yang kedua soal mungkin momentumnya saja yang baru sekarang tidak pas saja ketika ngomongin tasya. Tapi sebenarnya soal pengamanan ini hal-hal yang wajar saja. Kenapa bukan polisi? Nah, kalau kenapa bukan polisi? Polisi juga secara reguler itu jadi pengamanan satu. Kedua juga ini baru kemudian pematangan RPP-nya di Kementerian Hukum, nanti mungkin bisa dicek di Kementerian Hukum RPP tentang kerjasama pengamanan kejaksaan oleh kepolisian. Pertanyaannya juga, apakah komunikasi politik antara kejaksaan dengan TNI dan antara kejaksaan dengan kepolisian terlihat lebih bagus kepada TNI? Soal Undang-Undang TNI, Komisi Kejaksaan perlu membaca secara lebih rinci. Saya justru bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 2004 menyebutkan militer bisa operasi selain perang. Mas sebut salah satu yang mengasih objek vital. Oke, kita asumsikan kejaksaan objek vital. Tapi baca di ayat 3-nya. Pelaksanaan operasi selain perang itu hanya bisa dilakukan kalau ada keputusan politik negara. Ya, itu kita bisa beda pendapat. Ya, ini kita bisa pendapat presiden dan dengan tidak ada masalah di situ. Itu bukan untuk debat. Itu bukan untuk debat, itu aturan hukum yang jelas. Kita bisa pendapat tidak pendapat di situ. Kalau ada kejaksaan ingin meminta perbantuan kepada militer, dia meminta kepada presiden. Presiden yang memerintahkan atas keputusan presiden, itu aturan hukum. Kalau kita negara hukum, kita harus patuh pada hukum. Kalau kita tidak patuh pada hukum dan undang-undang, kacau negara ini. Baik, silakan, ini soal Mas Budi, pokoknya, jawab. Mas. Nah, sebagai Komisi Kejaksaan, sebaiknya lihat undang-undang secara utuh. Baik. Silakan, kita juga sudah lihat itu, sudah baca itu, dan sudah kita diskusikan dalam konteks itu, dan menjadi acuan juga bahwa itu tidak ada masalah. Jadi menurut Komjak, masuknya TNI nggak ada problem apapun. Cuman problemnya adalah jangan sampai ini masuk pada main bisnis. Itu aja. Karena kalau masuk main bisnis, tetap penegakan hukum itu bukan urusannya TNI. Penegakan hukum itu adalah urusan kejaksaan. Jadi kalau menurut Komjak memang ada urgensinya sekarang TNI menjaga kejaksaan ya. Dalam beberapa hal kan pengamanan itu kan juga loh, Mas. Pengamanan itu kan dibutuhkan bagian dari fungsi deterrence ya. Jadi ada fungsi deterrence untuk kemudian memberikan efek gentar lah ya. Efek gentar bahwa ada pengamanan ini sehingga penegakan hukum mencapai tujuannya, selain untuk kemudian kemanfaatan juga kepastiannya bisa terlebih tinggi. Memangnya nggak tercapai tujuannya ya, sampai ada efek gentar segala diperlukan dari tentara. Nah itu bisa ditanyakan, tapi bagian dari efek deterrence itu barangkali penting lah ya dalam konteks hari-hari. Mendeter siapa sih sebenarnya? Ya makanya mendeter siapa? Ada konteks apa? Ya, jadi kan kewenangan kejaksaannya tidak bertambah, tetapi implementasi kewenangannya yang saat ini kan bertambah. Dalam implementasi itu. Nah, dalam analisis intelijennya barangkali di kejaksaan itu dilihat bahwa HGAT-nya memungkinkan ada yang dibutuhkan efek deterrence itu. AGHT dari apa? Mas, saya tanya. Kalau ada AGHT itu narasi deteren itu bukan dalam konteks kejaksaan, tapi dalam konteks pertahanan. Anda ini Komisi Kejaksaan yang bekerja mengawasi kejaksaan.
kejaksaan itu bagian dari penegakan hukum bersama dengan polisi dan peradilan. Ada yang disebut dengan mekanisme integrated criminal justice system, kesatuan sistem peradilan pidana terpadu. Siapa yang ada di situ? Kepolisian, kejaksaan, peradilan. Dalam integrated criminal justice system, nanti dulu, dalam integrated criminal justice system, ketika ada persoalan dalam integrasi tadi itu, maka kejaksaan seharusnya berkoordinasi dengan kepolisian, bukan dengan militer. Karena militer bukan bagian dari integrated criminal justice system. Dia fungsinya pertahanan sebagai alat perang. Jadi itu udah salah dan keliru. Dan fungsi kepolisian juga memiliki fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi itu dulu yang dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan tidak maksimal, maka kejaksaan meminta kepada presiden bahwa ada kebutuhan dan kepentingan karena ada ancaman dan kondisi seperti ini. Presiden membuat keputusan politik negara bukan dengan MOU. Karena undang-undang dan konstitusi tidak memperbolehkan MOU. MOU bukan bagian data peraturan perundang-undangan. Tata peraturan undang-undang itu konstitusi sampai level perda. MOU tidak dikenal. MOU bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan konstitusi. Itu sudah disampaikan berulang kali ke DPR. Jadi Mas harus memahami ada mekanisme integratif bisa menyatakan bertentangan itu Anda atau siapa? Hukum. Hukum artinya siapa? Kan harus ada yang mengatakan bahwa ini MOU PKS bertentangan. Itu kan instansi yang resmi. Lah Anda kan komisi kejaksaan, mengawasi kejaksaan dong. Saya pertanyaannya, siapa yang bisa mengatakan bahwa ini bertentangan atau tidak? Ini bertentangan atau tidak? Menurut Komjak nggak ada masalah kan? Ya, menurut saya tidak ada masalah. Menurut Anda bermasalah. Nah, yang bisa menyatakan secara clear itu kan tentu institusi yang punya kewenangan. Kalau Anda ingin menyatakan itu bertentangan, challenge down. Itu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya. Kan begitu aturannya. Oke, saya ke Pak Dudung kembali. Pak Dudung, ini ada kontroversi yang meluas gitu. Pak Dudung sebagai penasihat khusus Presiden, sebetulnya yang diharapkan apa sih agar tidak ada kontroversi yang meluas berkaitan dengan penempatan TNI di Kajati dan Kajari seluruh Indonesia? Ya, memang ini yang mengemuka ini kan sebetulnya dari nota kesepahaman yang poin 5 nih Mas. Jadi dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Nah, tadi betul sudah disinggung dari yang sebelah kanan tadi bahwa kejaksaan ini pasti sudah melihat tentang AGHT yang sudah mungkin diperkirakan akan muncul. Dan tentunya juga sama seperti TNI, kalau misalnya kita akan melaksanakan tugas, kita pelajari dulu bagaimana karakter ancaman. Baru kita analisa bagaimana karakter perang yang nanti akan kita kembangkan. Nah, artinya kenapa ada permintaan yang baru-baru ini yang sedemikian banyaknya, saya tidak terlalu memahami bahwa permintaan itu begitu banyak. Saya sudah lama meninggalkan TNI. Namun itu tadi yang saya katakan, yang terpenting TNI harus paham betul tentang SOP, ya, mengerahkan pasukan yang sedemikian banyak. Jangan sampai nanti SOP ini tidak jelas yang nantinya akan merugikan TNI itu sendiri. Baik Pak Dudung. Jadi pertanyaan adalah dikerahkannya prajurit TNI apakah memang ada kaitannya dengan kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Itu adalah penjelasan dari Kapus Pen TNI. Kembali Mas Puji. Kata kuncinya adalah mungkin saat ini. Artinya ini temporer atau permanen sih? Kalau saya menduga temporer. Temporer. Artinya hanya saat tertentu akan kemudian. Aja sih. Tapi ada berapa banyak sebenarnya kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan? Kalau kita melihat kan sejak kasus Jiwasraya kan berturut ya, dan kasus-kasus yang terakhir ini adalah soal tata kelola sawit. Tata kelola sawit? Ya, tata kelola sawit. Ada kaitannya ya? Bisa jadi ada kaitannya sana. Terus juga nanti tambang, tambang juga nanti ada kali juga ke sana. Jadi memang dibutuhkan mungkin efek deterrence tadi. Efek deterrent ya? Ya. Baik. Pak Dudung, saya ingin tanya kembali. Kalau tadi Pak Kapus Pen kan mengatakan mungkin saat ini. Apakah menurut penilaian dari Pak Dudung juga mengatakan ini sifatnya temporer sebetulnya? Ya memang betul tadi disampaikan bahwa ini tidak permanen, kelihatannya hanya temporer dan nanti ini juga bisa berubah. Namun tetap latar belakangnya adalah nota kesepahaman itu tadi. Dan saya ingin tekankan lagi, mungkin sampaikan kepada TNI bahwa pastikan dulu bahwa SOP-nya
ini harus jelas tentang kendalinya seperti apa, karena jangan sampai nanti apa yang dilatih, apa yang dididik, kemudian di BPK, di kerjasama, kemudian ditempatkan anggota TNI begitu saja, ini pasti akan berbeda. Dia profesionalismenya berbeda, kemudian tugas di kejaksaan juga pasti berbeda. Jangan sampai ini salah arah ya, karena dia bawa senjata dan sebagainya, demikian. Oke, baik Pak Dudung. Bu Koni, kalau Pak Dudung kan mengatakan SOP dan jangan sampai kemudian salah arah gitu kan. Kalau Bu Koni 6.000 anggota dideploy ya untuk sampai Kajati dan Kajari. Itu terlalu besar nggak sih sebenarnya? Pertama terlalu besar, kedua saya nggak tahu sampai sekarang dia mau rutin atau darurat. Kalau AGHT dan disebutkan tadi kaitannya ke sawit lah, kaitannya ke korupsi, apa tadi pertambangan, apa AGHT dari situ itu mesti jelas kan. Tapi kalau buat saya, kembali kalau saya sekali lagi karena tidak ada keterangan resmi ini mau kemana, kok saya susah untuk memisahkannya dari faktor mungkin nanti pemilu 2029. Misalnya, kalau kita melihat Gakumdu di 2023, ya kan, agreementnya itu kan salah satu kejaksaan yang paling penting tentang fungsi intelijen. Bergerak intelijen pemenangan pemilu, ya kan, atau pengawasan pemilu lah, kalau nggak boleh pemenangan pemilu. Tadi saya dimarahin orang lagi, tapi pengawasan dan pemenangan mungkin. Yang kedua, paling penting logistik. Logistik itu paling cepat akan dilakukan oleh tentara kan. Mungkin itu, makanya sekarang mesti clear, mesti jelas. Kalau tadi Pak Dudung menyatakan nggak mungkin lah kalau jaga gedung kan kayak menghina banget sama tentara gitu kan. Lah berarti apa yang tidak menjaga gedung itu? Tadi apakah intelijen lah nantinya, apakah logistik kah? Tapi yang paling penting adalah betul SOP. Ini SOP-nya tuh apa? Kemudian daruratkah? Kalau tadi AGHT kan nggak selamanya rutin. AGHT itu berubah terus tiap saat. Nah, yang saya khawatirkan kembali yang Pak Araf sampaikan tadi, ini jangan sampai nih kita ini sekarang jadi negara yang coba-coba terus, gitu. Dan yang diganggu ini konstitusi. Jadi kok mentang-mentang konstitusi meloloskan wakil presiden, sekarang konstitusi meloloskan aturan main yang menurut saya nggak clear dan bisa membahayakan tentara. Sekali lagi ya, saya baru bicara di Sesko TNI soalnya tentang bagaimana tentara kita harus jadi profesional. Nah, bagaimana memprofesionalkan tentara jika tentara kemudian dilibatkan terus masuk urusan begitu. Dan saya paling benci adalah kemudian nanti tentara disalahkan. Padahal yang menarik kepada tentara ke ranah sipil ini kan juga sipilnya. Yang ini yang mesti kita clearkan gitu. Oke, baik. Al, jadi kalau Al lihat apakah ini pelibatan TNI ke kejaksaan? Karena ada unsur ketidakpercayaan pada kepolisian. Kalau ada unsur ketidakpercayaan oleh kepolisian dari kejaksaan, maka kejaksaan bisa menyampaikan itu ke presiden. Tapi menurut Anda ada atau tidak? Saya lebih melihat realitas institusi sipil ini terlalu genit menarik-narik militer ke wilayah sipil. Terlalu genit? Iya, ini sesuatu yang berbahaya Mas. Ingat loh, fungsi TNI itu menjadi pijakan militer berpolitik terjadi pada masa Orde Baru. Tapi kalau kita baca buku Salim Said, Herbert Feith, fungsi itu dimulai ketika pada masa Orde Lama. Ketika itu sipil Dewan Nasional narik militer ke wilayah itu, diperkuat pada masa Orde Baru. Jadi hal-hal seperti ini membuka ruang difungsi yang oleh mahasiswa kemudian ditolak tadi. Nah karena itu ini sesuatu yang berbahaya, seperti kata Bu Koni, akan melemahkan profesionalisme TNI. Saya khawatir Mas jujur, fungsi pertahanan kita dalam menghadapi geopolitik dan geostrategis yang mengancam ini akan terganggu karena militer terus-terus ditarik ngurusin cetak sawah, ketahanan pangan, jaga kejaksaan. Sementara kita punya tantangan yang serius di sektor pertahanan. Dan fungsi militer itu di bidang pertahanan. Kita punya persoalan kemungkinan potensi konflik Laut Cina Selatan. Kita punya persoalan konflik Ambalat dengan Malaysia. Kita punya persoalan banyak konflik di wilayah perbatasan. Geopolitik dan politik keamanan global sedang tidak baik-baik saja. Perang Pakistan dengan India, perang ekonomi antara Cina dan Amerika yang sebagian pengamat menganalisis kemungkinan terburuk terjadinya perang. Dalam wilayah seperti itu, mari kita dorong tentara untuk benar-benar di wilayah pertahanan. Supaya mereka profesional. Jangan tarik mereka ke wilayah kejaksaan ini. Dalam konteks itu saya mau bilang kejaksaan justru akan memperlemah profesionalisme militer dengan menarik-narik mereka ke wilayah kejaksaan. Ini sesuatu yang keliru. Presiden Prabowo harus tegas menegakkan konstitusi karena ada pelanggaran konstitusi di sini untuk mencabut SK Panglima ini. Oke, baik. Prof. Lely, kalau Prof. Lely lihat kembali sebagai ahli komunikasi, apa sih kekhawatiran dari Prof. Lely terhadap kontroversi yang ada sekarang orang seperti Aal teriak sangat keras terhadap pelibatan militer? Pertama kan penjelasan ini hanya ada di atas gitu ya, nggak sampai ke di bawah.
Kalau yang dijaga nanti sampai ke daerah, itu kan rakyat daerah itu kan persepsinya lebih beda lagi. Polisi-polisi kan merasa dia diturunkan dalam positioning yang selama ini bisa membantu kejaksaan, pengamanan dan sebagainya. Dinamika ini justru menurut saya mendegradasi fungsi TNI itu sendiri. Apalagi di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 325 itu tidak ada satupun tadi saya jelaskan kan. Ada pasal 9, pasal 10 itu fungsinya hanya membantu gitu loh, membantu ini kepolisian. Kan membantu juga sebenarnya. Iya, tapi bukan kejaksaan loh. Jadi ini tadi yang dikatakan MOU tadi merujuknya ke undang-undang yang mana itu dulu. Kalau ada MOU, kemudian itu bisa dijelaskan seperti tadi bisa diundang sama Mas Budiman dari pagi sampai sore nih diundang mereka dari pihak TNI sendiri, sehingga itu penjelasannya itu mengalir juga di bawah. Kalau di atas tidak berani menjelaskan, bagaimana komunikasi politik yang di bawah? Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab juga oleh Wanjas ini adalah, apakah komunikasi politik antara kejaksaan sama TNI lebih baik daripada dengan kepolisian? Pertanyaan di situ. Ataukah ada motif lain? Itu yang harus dicari. Motif lain kan dalam dunia intelijen, Mbak Koni juga tahu, itu kan itu need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Jadi afiliasinya yang lebih pada merana ke komunikasi politik yang bisa menyebabkan TNI diajak, diikutkan, atau ada keterpaksaan di dalamnya, itu yang kita tidak tahu dibungkus dengan apa persoalan ini. Penjelasan ini kita bisa terima barangkali, tapi kita bisa menjawabnya yang di bawah tetap saja dengan persepsinya sendiri-sendiri. Komunikasi itu memang bukan panacea untuk menyelesaikan semua persoalan, tapi itu penting loh, apalagi komunikasi politik di tingkat elit. Kalau elit saja tidak selesai, di bawah juga tidak selesai. Di bawah nanti kan sudah ada bibit-bibit gontok-gontokan antara Polri sama TNI loh. Saran Bu Leli apa? Ya mungkin ini harus ketemu juga antara selama ini yang sudah diikutkan di kejaksaan dari pihak kepolisian sendiri dengan TNI, jangan dua instansi saja. Ketiganya diajak bicara dan itu mereka sama-sama menjelaskan kepada publik. Ini seperti menyerobot fungsi dan peran kepolisian yang ada di daerah untuk membantu kejaksaan misalnya. Mas Puji, kalau dari Komjak ya tentunya seharusnya bisa menarik jarak gitu. Dalam posisi yang kontroversi begini, apa yang mau dilakukan oleh Komisi Kejaksaan? Satu tadi kita menjadi borderline betul bahwa ketika pelibatan itu tentu bukan sekali lagi ya, tidak intervensi, tidak overcoming, bagian dari tugas utama kejaksaan dalam penegakan hukum. Itu satu. Kalau kemudian sudah ke sana itu sudah tentu menyalahi. Dan itu sudah kita ketemu tadi siang nih dengan Pak Jaksa Agung dan kita sampaikan itu dan Pak Jaksa Agung sudah menjamin bahwa Pak Ketua ini tidak sampai kepada sana. Ini kita konteksnya adalah pengamanan sebagai supporting system dalam penegakan hukum yang dilakukan. Pertanyaannya juga sama. Lalu bagaimana dengan kepolisian yang selama ini sudah kepolisian tetap jalan dan hubungan dengan kejaksaan baik-baik saja, sinergis, bahkan sekarang ini baru penyelesaian RWP tentang pengamanan kejaksaan oleh kepolisian dan kita berharap juga kita dorong ini bisa segera selesai. Akan bisa selesai ya kemudian ya. Jadi bagaimana sebenarnya memastikan bahwa tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Pak Dudung Abdurrahman. Pak Dudung, apa yang harus bisa dijamin kepada publik agar pelibatan TNI di kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak mengintervensi penegakan hukum yang sedang berjalan? Ya memang itu yang tadi saya katakan Mas, sehingga publik itu merasa yakin bahwa tugas-tugas TNI di Kejaksaan itu sesuai dengan SOP-nya. Artinya bahwa kelanjutannya ini juknis, juklaknya ini juga harus jelas dan tentunya pengawasan dari komando atas ini yang memerintahkan. Jangan sampai nanti kalau misalnya juknis juklaknya itu atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan kalau ini tidak tertib, ini tidak jelas, ini yang jangan sampai nanti ada tugas-tugas TNI yang di kejaksaan ini justru tidak terarah. Nah ini yang perlu saya sampaikan karena memang kali ini memang baru kali ini ada tugas TNI di kejaksaan. Baru kali ini. Baru kali ini ya, begitu besar sepanjang saya merasa dinas di tentara baru kali ini, dan ini pasti saya punya keyakinan ada hal-hal yang disampaikan dari Jaksa Agung kepada Panglima TNI dan Panglima TNI pun saya yakin juga tidak gegabah mengerahkan
pasukan begitu saja. Pasti ada hal-hal lain yang tentunya saya juga tidak mengetahui secara rinci masalah ini. Demikian. Oke, baik Pak Dudung. Kembali ke Pak Puji. Pak Puji, kalau tadi Pak Dudung mengatakan baru pertama kali sebetulnya TNI dilibatkan untuk menjaga Kejati dan Kajari. Sebetulnya kalau yang sejauh informasi yang diterima oleh Komisi Kejaksaan, kasus-kasus apa sih yang berpotensi menjadi ancaman atau mengganggu kejaksaan? Selain tadi ya, soal Satgas Sawit, soal Satgas Tambang, atau kasus dulu ada Densus yang memata-matai Jampitsus. Pertama soal koneksitas ya. Koneksitas. Itu kan bukan hanya soal orang, tapi juga soal barang-barang bukti yang memang pengamanannya, dan itu seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada koneksitas? Ya, artinya kan sekarang kalau gitu dilihat dari SOTK-nya kan ada Aspidmil yang saya tadi sebut di depan. Asisten Pidana Militer yang menangani koneksitas di semua Kejati. Oke. Ya, itu bentar, saya pastikan dulu. Memang ada kasus koneksitas di semua Kejati sekarang? Ya, kalau itu dilihat nanti datanya. Tapi ada. Kalau data kejaksaan sekarang? Kalau ada yang laporan ke kita itu berartinya ada masalah ya. Yang ada masalah itu ada beberapa di Kejati besar. Itu yang ada masalah. Kalau yang artinya yang ada masalah itu adalah aduan soal penanganan. Nah, kalau yang ada masalah itu mungkin ada tetapi tidak kemudian muncul masalahnya kan. Nah, terus itu pertama. Kedua juga kasus-kasus big fish yang kemudian ditangani oleh kejaksaan, termasuk yang kita tadi sampaikan soal sawit, soal tambang, dan beberapa hal yang memang butuh intensi khusus dan butuh efek deterrence barangkali yang memang itu dibutuhkan. Nah, itu yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua tentu kita juga berharap, kan ini soal temporer saja, jadi bukan selamanya gitu. Jadi ketika nanti efek kejutnya sudah selesai, terus beberapa hal yang big fish ini dirasa sudah clear, dan nanti pada masanya juga kita berharap ya kembali pada normal saja. Itu ada perkiraan kira-kira kapan? Kita belum melihat karena kan nggak tahu juga. Belum tahu karena penanganan kayak misalnya nih, penanganan timah itu kan perjalanan ternyata panjang kan, dengan pengembangan bukti-bukti. Terus minyak juga sampai kemudian korporasi. Terus kemudian juga Pertamina, itu kan juga sampai lama sekali. Baik. Bu Lely, apa saran Bu Lely sebagai pakar komunikasi agar ini penjelasan publiknya lebih tidak ada keraguan-raguan atau syak wasangka sebetulnya? Ya, pertama kalaupun kita mengkritisi Mas ya, artinya MOU itu tidak boleh keluar dari undang-undang. Karena yang membuat undang-undang itu kan adalah Presiden bersama DPR. Jadi kata kuncinya MOU itu tidak boleh keluar dari sana. Dan yang kedua dikomunikasikan. Yang saya tangkap pada akhirnya setelah penjelasan Pak Dudung dan lain-lain, yang saya tangkap ya, bukan yang masyarakat tangkap, ini perbedaannya di sana gitu. Bahwa ini pasti tidak akan mendegradasi fungsi TNI sendiri dan positioningnya. Tapi nampaknya di kejaksaan membutuhkan TNI gitu loh, membutuhkan TNI terutama untuk menjaga, membantu pengamanan yang dilakukan terhadap mereka-mereka yang lagi menangani kasus-kasus tertentu, termasuk penjagaan terhadap aset-aset besar tadi yang dijelaskan. Itu kita bisa terima, tapi kan komunikasikan kata kuncinya. Itu kuncinya di komunikasi. Al, sehingga apa saran koalisi masyarakat sipil terhadap kontroversi yang begitu meluas ini? Ya, kita harus mendudukkan persoalannya dalam konstitusi dan ketatanegaraan dengan benar. Bahwa demokrasi mengharuskan diferensiasi fungsi dan tugas. Tugas intelijen deteksi dini, tugas polisi kejaksaan menegakkan hukum, tugas militer adalah pertahanan alat perang. Konsekuensinya fungsi keamanan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang 2 2002 kepolisian itu ada di situ. Jadi kalau kejaksaan membutuhkan pengamanan, seharusnya koordinasi dengan kepolisian. Dia juga bagian dari integrated criminal justice system, bukan dengan militer. Kapan militer masuk? Ketika seluruh kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi lagi. Selama ini kapasitas sipil masih bisa mengatasi kok. Kejaksaan bisa mengatasi kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Kalau butuh pengamanan, minta saja ke kepolisian, nggak perlu minta ke militer. Kapan meminta ke militer? Kalau kapasitas sipil nggak bisa dan atas pesan presiden. Itu poin pertama. Yang kedua, Mas, pilihan pelibatan militer itu pilihan last resort, pilihan terakhir. Dan kalau situasi dan kondisi kita memang dideklar dalam situasi darurat. Kan kita nggak sedang darurat militer dalam situasi normal. Jangan normalisasi militer dalam kehidupan damai dan demokrasi ini. Karena itu akan membuat kita dalam situasi sekuritisasi. Apa sekuritisasi? Situasi persilangan politik antara otoritarianisme dan demokrasi itu. Poinnya apa?
situasi-situasi seperti ini bisa memplesetkan kondisi politik ke arah otoritarianisme. Itu berbahayanya, Mas. Maka kembalikan ke wilayah negara hukum. Bu Kony, apa yang Bu Kony mau sampaikan kepada Presiden untuk menyelesaikan kontroversi karena masalahnya begitu banyak? Saya senang sekali karena itu yang sedang saya pikirkan. Jadi saya sih ingin bicara dengan Pak Presiden Prabowo. Pertama, sebagai negara demokrasi seperti kita, jelaskan untuk memprofesionalkan tentara, kita betul-betul harus membelah antara supremasi sipil dan juga supremasi militer. Itu nomor satu. Artinya tidak mempolitisasi militer. Kedua, saya tidak bisa menutup mata terlalu banyak akhir-akhir ini militer masuk ke dalam ranah sipil, ya kan? Kita bicara soal ini soal kejaksaan. Berapa hari lalu kita bicara soal deployment di Jawa Barat tentang anak-anak masuk ke barak. Saya nggak mempersoalkan itunya, cuman ini kok akhirnya militer kemana-mana. Yang terakhir Pak Presiden, sepertinya kalau TNI menjadi jago kandang terus, mungkin karena salah nama. Tentara Nasional Indonesia. Harusnya dia kembali ke dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga yang dihadapi itu outward lookingnya. Contoh yang disampaikan oleh Al-Araf tadi, apakah konteks Laut Cina Selatan, apakah kalau buat saya konteks Papua ini bahaya loh, Papua dan Aceh, apalagi setelah muncul di New York ya, ini nggak main-main. Jadi artinya itu yang harus kita tegakkan, memprofesionalkan tentara dengan mewujudkan tentara yang outward looking defense dan kembali namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke, baik Bu Kony, Aal, Bu Leli, Pak Puji, dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Penugasan TNI untuk menjaga kejaksaan menimbulkan pertanyaan. Komunikasi yang minim dan kebijakan yang tak transparan memicu spekulasi. Apakah hukum kini butuh senjata? Apakah kejaksaan begitu rentan? Apakah situasi sedang darurat? Dalam demokrasi, penegakan hukum harus tunduk pada prinsip sipil. Selain rawan tumpang tindih kewenangan, langkah ini juga kabur secara hukum. Semua keputusan publik disampaikan dengan terang, bukan dalam bisik-bisik kekuasaan. Demokrasi sehat lahir dari keterbukaan, bukan dari perintah. Saya Budiman Tandrojo, inilah Satu Meja The Forum, tempat kita bicara untuk selalu mengingatkan kekuasaan agar tetap dalam koridor demokrasi. Selamat malam dan terima kasih.